Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Masud dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya ada UAS dengan matkul Pemikiran dan Peradaban Islam, yang dimana soal itu harus dijawab dengan jawaban video. Jadi di sini ada dua soal. Yang pertama, di era Umar bin Khattab, Islam menyebar keluar dari jazirah dengan kecepatan yang luar biasa. A. Jelaskan di mana saja wilayah penyebaran Islam di era Umar bin Khattab. B. Jelaskan apa faktor-faktor yang mendorong kecepatan penyebaran dan penaklukan Islam di era Umar bin Khattab tersebut. Nah, untuk jawaban yang pertama, penyebaran Islam di era Umar bin Khattab itu wilayahnya yang pertama yaitu Syam. Wilayah ini meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Perang besar seperti pertempuran Yarmouk tahun 636 Masehi melawan Kekaisaran Bizantium menjadi titik krusial dalam penaklukan ini. Kota-kota seperti Damaskus, Homs, dan Yerusalem berhasil ditaklukkan. Yerusalem atau yang kita kenal dengan nama Baitul Maqdis secara damai diserahkan kepada umat Islam, dan Umar sendiri datang untuk menerima penyerahan kota tersebut. Yang kedua yakni kota Mesir. Penaklukan Mesir dimulai di bawah kepemimpinan Amr bin As yang berhasil merebut kota penting seperti Fustat, Alexandria dari Bizantium, dan Alexandria dari Bizantium. Mesir menjadi pintu gerbang bagi penyebaran Islam di Afrika Utara. Yang ketiga, kota Persia atau Kekaisaran Sasania. Kota Persia mengalami kehancuran total akibat pertempuran besar seperti pertempuran Qadisiyah di tahun 636 Masehi, membuka jalan bagi penaklukan Irak. Terus pertempuran Nahayan di tahun 642 Masehi disebut sebagai penaklukan besar yang mengakhiri Kekaisaran Persia. Wilayah Persia yang berhasil ditaklukkan meliputi Irak, Iran, Khurasan, dan sekitarnya. Lanjut yang keempat, kota Armenia dan Kaukasus. Wilayah di sekitar Armenia dan Kaukasus juga berada di bawah pengaruh kekhalifahan. Ekspansi ini dilakukan melalui diplomasi dan penaklukan. Lanjut yang kelima, wilayah Jazirah Arab. Umar menyatukan suku-suku Arab yang sebelumnya memberontak pada masa Abu Bakar. Hal ini menciptakan stabilitas internal, memungkinkan fokus pada ekspansi keluar. Yang terakhir, kota Afrika Utara. Setelah keberhasilan di Mesir, Islam mulai menyebar ke bagian barat Afrika Utara, membuka jalan bagi penaklukan wilayah yang lebih jauh untuk perkembangan penyebaran agama Islam. Soal yang B, jelaskan apa faktor-faktor yang mendorong kecepatan penyebaran dan penaklukan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab tersebut. Jawabannya adalah faktor-faktor yang mendorong kecepatan penyebaran Islam dan penaklukan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab yakni yang pertama, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar adalah pemimpin yang tegas, adil, dan memiliki visi strategis. Ia dikenal sebagai administrator yang hebat yang mampu mengatur pasukan, mengelola pemerintahan, dan menjalin hubungan diplomatik yang efektif. Umar juga menetapkan sistem administrasi baru seperti pembentukan Baitul Mal atau kas negara dan sistem diwan untuk mengatur keuangan dan pasukan. Yang kedua, militer Islam yang disiplin. Pasukan Islam dikenal memiliki disiplin tinggi, semangat jihad, dan motivasi religius yang kuat. Strategi militer yang cerdas seperti pembagian pasukan ke beberapa front dan penggunaan rute perdagangan untuk mobilitas mempercepat kemenangan, dan hal itu membuat penyebaran Islam juga semakin pesat.
Yang ketiga, kelemahan kekaisaran tetangga. Kekaisaran Bizantium dan Sasania atau Persia mengalami penurunan akibat perang berkepanjangan satu sama lain, konflik internal, dan ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pajak dan pemerintahan yang opresif. Keempat, dukungan dan penduduk lokal. Banyak wilayah yang ditaklukkan menyambut Islam karena keadilan yang ditawarkan oleh sistem Islam lebih baik daripada kekuasaan sebelumnya. Misalnya, penduduk di Mesir dan Syam, mereka merasa tertekan oleh pajak berat dan diskriminasi agama Bizantium. Maka dari itu, dengan adanya Islam, Mesir dan Syam itu merasa lebih tentram, bahagia, meski juga sama-sama dikenai pajak. Akan tetapi keamanan itu lebih terjaga dan terjamin perdamaian gitu. Lanjut yang kelima, toleransi terhadap non-muslim. Islam memberikan kebebasan beragama kepada penduduk non-muslim dengan syarat membayar jizyah atau pajak perlindungan. Kebijaksanaan ini dianggap lebih adil dibandingkan sistem pajak yang diterapkan kekaisaran sebelumnya. Keenam, keunggulan nilai Islam. Islam menawarkan prinsip keadilan, persamaan hak, dan perlindungan bagi semua warga. Nilai-nilai ini menarik perhatian banyak orang dan membuat mereka menerima Islam dengan sukarela. Itulah yang menjadi alasan salah satunya kenapa Islam berkembang dengan cepat. Tidak ada paksaan di dalamnya. Next, yang ketujuh, sistem administrasi dan ekonomi yang efisien. Umar mengorganisasi wilayah. Lanjut yang ketujuh. Next, yang ketujuh, sistem administrasi dan ekonomi yang efisien. Umar mengorganisasi wilayah kekhalifahan dengan membentuk sistem administrasi yang terstruktur, seperti pembagian wilayah ke dalam provinsi, pengangkatan gubernur yang kompeten, dan sistem pencatatan keuangan. Penaklukan wilayah baru seringkali disertai dengan pengelolaan sumber daya yang efisien yang membantu memperkuat kekhalifahan. Yang terakhir yakni keteguhan dalam penyebaran dakwah. Para pemimpin Islam, ulama, dan panglima perang tidak hanya fokus pada penaklukan militer, tetapi juga pada dakwah Islam, menjadikan Islam tidak hanya sebagai kekuatan politik tetapi juga spiritual. Nah, dari sini penjelasan saya tentang soal-soal yang saya paparkan tadi. Kurang lebihnya tolong di komen, ya silahkan like dan subscribe. Ya, cukup sekian, terima kasih, dadah.